Wuss, pesawat antariksamu hampir sampai. Berkat teknologi terbaru, sekarang kamu bisa jalan-jalan ke planet apapun di tata surya dengan lebih cepat. Dan kita akhirnya bisa mengunjungi planet lain dengan aman. Kamu mendaftar tur luar angkasa, dan sekarang kamu berada di pesawat dengan pemandumu, astronaut, dan beberapa penumpang lain. Perhentian pertama. Planet paling kecil di tata surya, Merkurius. Jaraknya hanya sepertiga jarak bumi ke matahari. Pemandangannya pasti luar biasa. Begitu pesawat mendarat di permukaan padat planet berbatu ini, kamu melihat alam semesta yang tak berujung. Bintang, komet yang melintas, dan matahari 3 kali lebih besar dari yang kita lihat dari bumi. Tanpa awan yang menghalangi pemandangan. Tidak ada satelit. Merkurius dan Venus tidak punya satelit. Kamu mencoba bergerak, tapi karena pakaian luar angkasamu dan gravitasi yang berkurang, rasanya kamu seperti ada di atas trampolin dalam film slow motion. Tidak aman datang ke sini pada siang hari. Di Merkurius, siang hari berlangsung selama 59 hari bumi. Meskipun pakaianmu menjagamu tetap aman, suhu di sini bisa cukup ekstrem. Pada siang hari, suhunya bisa mencapai 430 derajat Celcius. Tidak ada atmosfer yang menahan panas. Jadi, suhu pada malam hari bisa turun sampai minus 180 derajat Celcius. Itu sebabnya, Merkurius bukan planet terpanas meskipun jaraknya paling dekat dengan matahari. Venus adalah planet kedua yang terdekat matahari. Tapi, planet ini memiliki atmosfer yang bisa menahan panas. Kamu aman dalam pakaian khususmu, tapi tetap akan sulit melalui perubahan suhu. Jadi, kamu harus bergegas. Merkurius memiliki gravitasi lebih lemah karena bobotnya lebih ringan daripada bumi. Artinya, gravitasi di Merkurius tidak begitu menarik tubuhmu. Jika seseorang berbobot 45 kg di bumi, dia akan berbobot 17 kg di Merkurius. Dan kamu merasa lebih ringan. Cepat, kita tak punya banyak waktu. Kamu mendengar suara pemandu di pakaianmu. Dia berdiri di sampingmu, menunjukkan sesuatu. Lihat ke kiri. Itu alasan kita di sini. Cekungan kaloris. Luar biasa. Merkurius punya atmosfer tipis sehingga tidak ada yang melindunginya dari asteroid yang jatuh di permukaannya. Merkurius memiliki kawah terbanyak di tata surya. Itu sebabnya ini mengingatkanmu pada bulan. Dan sekarang kamu ada di sana, melihat cekungan kaloris, kawah tumbukan terbesar di seluruh tata surya, yang terbentuk hampir 4 miliar tahun lalu oleh sebuah objek setidaknya sepanjang 97 km. Kamu bisa melihat bagian dalamnya yang berbatu, berisi patahan dalam dan punggungan tajam tinggi, dikelilingi oleh pergunungan tertinggi yang bisa kamu temukan di planet ini, menjulang 3 km di atas beberapa rekahan lava. Dulu, pergunungan itu aktif. Sisi lain yang tersembunyi dari matahari memiliki endapan es kecil. Itu satu-satunya bentuk air di sini, tapi kamu tidak sempat melihatnya. Merkurius hanya perhentian sementara sebelum kamu melanjutkan perjalanan. Begitu kamu nyaman di kapal, kamu melihat pemandu menghampiri. Kita tak bisa berhenti di Venus. Dia bilang, terkadang kita bisa mendekat ke permukaannya jika tak mendarat dan keluar. Tapi hari ini, anginnya sangat kencang. Kecepatan anginnya bisa mencapai 350 km per jam. Dan itu membuat awan kuning atau putih terang di planet ini dalam gerakan konstan. Aktivitas gunung berapi membentuk permukaan Venus. 90%-nya adalah lava basal yang memadat. Jadi, itu bukan tempat terbaik untuk dikunjungi. Selain itu, atmosfernya juga padat. Selagi di dalam pesawat, kamu mendapat panggilan video di sistem komunikasi luar angkasa khusus dari temanmu. Dia lepas landas lebih awal darimu dan pergi ke Jupiter. Jupiter adalah raksasa gas, jadi kamu tidak bisa mendarat. Selain itu, tekanan di sana sangat kuat. Itu meremas gas menjadi cairan. Jadi, atmosfer Jupiter bisa menghancurkan pesawat antariksa logam yang melewati awan warna-warninya seolah-olah itu terbuat dari kertas. Pengunjung biasanya mengambil perjalanan untuk melihatnya menjelajah di pesawat mereka dan mengambil foto dari atas. Ini gila, karena planet itu seperti pusaran angin badai. Dan planet itu memiliki aurora paling terang di seluruh tata surya. Temanmu bahkan melihat bintik merah raksasa. Itu badai bentuk oval raksasa yang bergerak berlawanan arah jarum jam. Itu keren. Bintik merah raksasa 4 kali lebih besar daripada bumi. Tapi yang paling keren adalah Europa, satelit ke-6 Jupiter.
Ilmuwan percaya umur Europa masih muda karena permukaannya yang halus dan hampir tak tersentuh. Europa adalah dunia samudra besar dengan semua materi untuk kehidupan yang belum kita temukan. Mereka bahkan menawarkan tur untuk menemukan apa ada sesuatu yang menunggu di bawah lempengan es tebal. Pengunjung harus mengenakan pakaian pelindung tambahan khusus karena Europa mendapat radiasi besar dari Jupiter. Dan ada Io, salah satu satelit Jupiter juga yang penuh warna dan sangat cantik. Ini tempat dengan lebih banyak aktivitas vulkanis daripada bumi dan memiliki gunung berapi aktif terbanyak di tata surya. Lebih dari 400 gunung berapi, 150 diantaranya bisa meletus kapan saja. Gravitasi Jupiter mendorong aktivitas gunung berapi itu meremas Io seperti bola karet dan akibatnya adalah gunung berapi. Kamu berharap kamu bisa ada di sana bersamanya, tapi sekarang kamu akan beralih ke lokasi berikutnya. Hari-hari berlalu, dan suatu ketika kamu melihat bumi dari kejauhan. Kamu merasa sedikit bernostalgia, memikirkan teman-teman dan keluargamu. Tapi setelah beberapa saat, kamu antusias karena kamu melihat tempat berikutnya. Akhirnya, si planet merah. Kamu mendengar suara samar dan redup pesawat antariksa mendarat di permukaan berkarat. Di sekitarmu hanya ada gurun yang besar dan gersang. Anginnya kencang, mengangkat debu. Seperti itulah gumuk pasir asing besar terbuat. Dan konon, badai akan datang sekarang-sekarang ini. Miliaran tahun lalu, Mars memiliki air cair di permukaannya, danau dan sungai, mungkin bahkan kehidupan di sekitar atau di dalamnya. Poros rotasinya agak miring, jadi Mars punya musim yang mirip dengan bumi. Saat satu belahan miring lebih dekat ke matahari, musim semi dan musim panas terjadi. Belahan lain yang jauh dari matahari mengalami musim gugur dan musim dingin. Atmosfer di Mars jauh lebih tipis dari atmosfer bumi. Jadi, planet ini tidak bisa memerangkap banyak panas di dekat permukaannya. Tekanan udara di Mars sekitar 50 kali lebih rendah daripada di puncak Gunung Everest. Kamu tiba di hotel antariksa. Mars adalah satu-satunya planet yang punya hotel itu saat ini. Di planet lain, kamu tidur di pesawat karena mereka tak bisa menawarkan kondisi yang cukup aman untuk manusia tinggal lama di sana. Staf di hotel ini bagus. Mereka terbiasa dengan turis karena Mars adalah lokasi yang paling banyak dikunjungi di tata surya. Makanan di sana enak dan kamu tidak sabar memakannya dan tidur. Keesokan harinya, kamu bangun subuh untuk bersiap-siap melakukan ski dengan kelompokmu. Durasi siang hari di Mars kira-kira sama seperti di bumi. Semalam salju turun, tapi karena atmosfer kering dan bertekanan rendah, salju tidak pernah bertahan terlalu lama. Jadi, kamu harus mengambil kesempatan. Mars memiliki pergunungan dan lembah yang keren, dan tudung es kutub itu sangat keren. Oh, dan lihat gunung berapinya. Keesokan harinya, pesawat kecil yang dirancang khusus untuk mengantarmu menjelajahi planet ini menjemputmu untuk perjalanan sehari ke Olympus Mons, gunung berapi terbesar di tata surya kita. Tingginya 20 km di atas permukaan, 3 kali lebih tinggi daripada Everest. Kamu mendarat di pinggiran luar gunung berapi ini. Puncaknya sangat tinggi sampai seperti menembus cakrawala. Pada hari ketiga, kamu mengunjungi Valles Marineris, sistem ngarai konis yang hanya bisa kamu lihat di foto sebelumnya. Jaringan ngarainya menakjubkan, 5 kali lebih panjang dan 4 kali lebih dalam daripada Grand Canyon. Pada titik terlebarnya, 320 km. Kamu memutuskan menghabiskan 5 hari lagi di belahan selatan. Ada satu lagi hotel di sana tempat kamu bisa memesan perjalanan ke beberapa gunung berapi yang sudah punah di area itu. Semuanya tertutup debu dalam berbagai warna, merah, jingga, dan coklat dari karat besi. Tapi langitnya selalu berdebu. Kamu bahkan pernah terjebak badai, jadi tidak ada yang bisa meninggalkan hotel seharian. Kamu melihat matahari yang agak lebih jauh dari yang kita lihat dari bumi. Kamu merindukan planetmu, tempat kamu bisa jalan-jalan tanpa pakaian khusus, merasakan angin segar, berenang di laut, atau minum kopi dengan orang tersayang. Ada satu lagi tempat yang akan kamu lihat sebelum pulang. Itu lebih berbahaya dan rumit dikunjungi daripada tempat lain. Rasi bintang Cygnus Kepler 16b, planet yang mengorbit 2 bintang dan memiliki 2 matahari terbenam. Jadi, kamu akan punya 2 bayangan. Planet ini terbuat dari gas dan batu. Jadi, pesawat akan sulit mendarat. Tapi petualangan baru menunggu dan waktunya pergi. Di planet lain. Bayangkan sebuah dunia di mana hukum fisika, lingkungan, dan kondisinya sangat berbeda dengan apa yang biasa kita temui. Bagaimana kita beradaptasi dan berevolusi untuk bertahan hidup di tempat baru yang asing ini? Yuk kita lihat.
Merkurius adalah planet terdekat ke matahari dan punya atmosfer yang tipis. Temperatur di sana sangat ekstrim, dengan sisi siang hari mencapai lebih dari 426,7 derajat Celcius dan sisi malam hari turun hingga 179 derajat Celcius. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk bertahan hidup di suhu yang sangat ekstrim dan radiasi matahari yang konstan ini? Mungkin kita bisa berubah menjadi logam. Sebagai contoh, titanium dan platina bisa tahan suhu tinggi dengan sempurna. Tapi serius deh, ada sebuah pilihan. Kita bisa tinggal di bawah tanah, di mana suhunya nggak terlalu panas. Kalau kita tinggal di bawah tanah, kita mungkin berevolusi dengan mata yang besar untuk menangkap cahaya dengan lebih baik. Kita juga bisa berevolusi dengan kulit yang lebih tebal untuk melindungi diri kita dari radiasi yang kuat. Pada dasarnya, kita punya dua pilihan, menjadi logam atau menjadi tikus tanah. Yuk beralih ke Venus. Planet ini sangat nggak bersahabat. Pertama-tama, Venus dikenal dengan atmosfernya yang tebal dan lebih beracun daripada mantan. Seluruh planet ini diselimuti oleh karbon dioksida dan permukaannya benar-benar kering, yang membuatnya sangat panas. Suhu rata-rata sekitar 452,8 derajat Celcius, menjadikannya salah satu planet terpanas di tata surya kita. Selain itu, jangan lupakan tekanannya yang luar biasa. Berdiri di Venus akan terasa seperti berdiri 900 meter di bawah air. Hanya mikroba yang sangat kuat dari bumi yang bisa bertahan hidup dalam kondisi seperti itu. Jadi, kalau kamu ingin tinggal di Venus, kamu mungkin harus menjadi mikroba. Tapi sayangnya, karena kita bukan mikroba, kita harus memakai perlengkapan dan peralatan khusus untuk bertahan hidup di sana. Mungkin kita harus mengembangkan kerangka luar yang tahan panas untuk melindungi diri kita sendiri, serta mengembangkan paru-paru baru yang bisa menyaring elemen-elemen beracun di atmosfernya. Yuk bahas saudara merah favorit kita, Mars. Perubahan pertama yang terlihat setelah beberapa ratus tahun adalah kerangka baru. Gravitasi di Mars jauh lebih lemah daripada di bumi, jadi otot dan tulang akan menyusut. Untuk mengimbangi perbedaan ini, kamu harus makan lebih banyak dan mungkin mulai pergi ke gym. Selain itu, kamu juga harus beradaptasi dengan tekanan atmosfer yang rendah dan suhu yang lebih dingin. Kamu harus mempertahankan panas, kan? Itu artinya kamu butuh lapisan lemak tubuh yang lebih tebal. Maaf teman-teman, tapi di Mars kita mungkin akan menjadi lebih gemuk. Alasan lain untuk mulai berolahraga nih. Perubahan besar lainnya akan terjadi pada kulit. Kulit seperti sebuah penghalang besar yang melindungi kita dari hal-hal yang berbahaya, seperti bakteri, sinar UV, penampilan yang menyeramkan, dan lain-lain. Jadi, apa yang akan terjadi pada kulit? Kemungkinan besar kulit akan berubah menjadi oranye karena karotenoid. Karotenoid adalah jenis nutrisi yang bisa didapat dari makanan seperti wortel, kentang, tomat, dan sebagainya. Karotenoid melindungi tubuh dari radiasi ultraviolet di Mars. Kekurangannya cuma satu. Dengan makan banyak labu dari pasar petani Mars, kulitmu akan berubah menjadi oranye. Tapi mungkin itu nggak terlalu buruk. Mungkin hidup di Jupiter akan lebih mudah. Ya, nggak. Jupiter nggak punya daratan yang padat. Planet ini tersusun dari hidrogen dan helium dan disebut sebagai raksasa gas. Kamu akan melayang-layang di sana seperti di dalam awan raksasa. Dan kalaupun berhasil mendarat dan mencoba berjalan, rasanya akan seperti berjalan di tengah kabut yang sangat tebal. Jadi, bagaimana kita berevolusi di sana? Pertama, kita mungkin akan menjadi jauh lebih besar untuk bisa bertahan dari tekanan yang sangat besar. Kedua, fluktuasi temperatur di Jupiter sangat besar. Permukaannya sangat dingin dan temperaturnya meningkat secara signifikan di bawah lapisan luar atmosfer. Ketiga, kalau kamu tinggal di Jupiter, gak akan ada bahasa verbal. Planet raksasa gas ini menyerap gelombang radio, jadi meskipun kamu berbicara, gak akan ada yang mendengarnya. Musik juga gak akan ada, jadi gak ada pesta. Lalu apa gunanya? Hey, mungkin kita bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat, tapi itu juga gak mudah. Jupiter penuh dengan angin kencang dan awan badai, jadi gak mungkin kamu bisa melihat apapun. Jadi, kalaupun kita bisa berevolusi di sana, hidup kita tetap nggak akan mudah. Sebelum mendarat di Saturnus, kamu mungkin ingin melihat cincinnya yang ikonik.
Tapi, kamu nggak akan bisa melakukannya karena cincin Saturnus terdiri dari sekumpulan partikel es yang melayang-layang di angkasa. Jadi, akan sangat sulit untuk mendarat. Jadi, mari langsung ke Saturnus. Pada awalnya, Saturnus tampak nggak terlalu buruk bagi kita. Beberapa lapisan di planet raksasa gas ini punya temperatur yang cukup bagus. Jika kita menyelam lebih dalam ke dalam Saturnus, suhu Saturnus ternyata sangat hangat. Hingga -3 derajat Celcius di lapisan keduanya. Ini adalah suhu rata-rata di negara-negara seperti Swedia dan Kanada. Tapi sayangnya ini hanya satu lapisan saja. Sisa planet ini sangat dingin, jadi untuk bisa bertahan hidup di Saturnus, kita harus melakukan banyak usaha. Selain dingin, kita juga harus menghadapi lingkungan yang keras di planet ini, termasuk badai yang hebat, angin kencang, dan radiasi. Untuk melindungi diri kita dari kondisi-kondisi tersebut, kita harus mengembangkan kulit yang lebih kuat lagi, mencari bahan insulasi, dan sebagainya. Planet berikutnya adalah Uranus. Uranus punya lingkungan yang sangat berbeda dengan Bumi, dengan suhu yang jauh lebih dingin, nggak punya permukaan padat, dan atmosfer yang jauh berbeda. Planet ini seperti Jupiter, tapi dengan warna biru. Tapi nggak seburuk itu kok. Bahkan di Uranus ada air. Satu-satunya masalah adalah planet ini penuh dengan amonia, zat berbahaya yang biasa kita gunakan untuk membersihkan rumah. Jadi, jangan kaget kalau kamu mencium bau busuk. Selain itu, di sana sangat dingin. Rasanya seperti musim dingin yang hampir nggak pernah berakhir. Jadi, bagaimana rasanya bertahan hidup di lingkungan yang gelap dan keras seperti itu? Kita akan butuh kulit yang lebih tebal lagi untuk mengatasi suhu yang ekstrim. Dan lagi, kita butuh mata yang lebih besar untuk melihat lebih baik dalam kegelapan. Kita bahkan mungkin harus mengembangkan sistem pendengaran baru seperti lumba-lumba. Seru kan? Yuk beralih ke Neptunus. Kalau manusia berevolusi di Neptunus, mereka harus beradaptasi dengan kondisi yang keras. Neptunus, planet ke-8 dan terjauh dari matahari, adalah planet raksasa gas lainnya. Bedanya, planet ini punya inti yang padat. Kalau kita tinggal di Neptunus, kita harus mengapung atau berenang di atmosfernya yang kaya akan metana. Kita juga harus mengembangkan insang atau semacamnya agar bisa bernapas. Pada dasarnya, kita akan berubah menjadi reptil ruang angkasa atau ikan kosmik. Gravitasi di Neptunus sedikit lebih kuat daripada gravitasi bumi, tapi angin yang kencang membuat kita sulit untuk berdiri di satu tempat. Untuk menahan angin, kita harus menjadi jauh lebih berat. Sekali lagi, kamu perlu makan banyak dan melatih otot. Ya, secara teknis ini bukanlah sebuah planet, tapi kita tetap menyukainya dan gak bisa melupakannya. Sebuah dunia yang kecil, jauh, dan sangat dingin. Pluto bahkan lebih kecil dari bulan kita, dan karena itu hampir nggak ada gravitasi di sana. Akan sangat sulit untuk berdiri di sana. Agar nggak terlempar keluar angkasa secara nggak sengaja saat bermain sepak bola, kita harus membuat mesin gravitasi palsu. Dan kalau nggak ingin merasa pusing, kita harus mengembangkan sistem saraf yang baru. Tapi Pluto nggak seburuk itu kok. Misalnya, ada air cair di bawah permukaannya dan bahkan ada gunung-gunung es. Mungkin kita bisa bertahan hidup di sana kalau kita punya peralatan, pakaian, perbekalan, dan terlalu ribet. Pokoknya, dari panas terik Merkurius hingga suhu beku Neptunus, setiap planet punya tantangan lingkungan yang unik dan kesempatan untuk berevolusi. Meskipun kita mungkin gak akan pernah benar-benar tahu seperti apa manusia di planet-planet lain ini, sangat menarik untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas. Jadi, jangan pernah berhenti mengamati bintang-bintang dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini ya. Gimana? Udahan rebahannya? Aku punya tugas berat untuk kamu nih. Tenang aja, seru kok. Kamu bakal pergi ke beberapa planet di tata surya dan mencoba lari di sana. Yuk cari tahu di mana kamu bisa lari paling cepat dan di mana kamu nggak bisa jalan.
Pria tercepat di bumi, Usain Bolt, bisa lari dengan kecepatan rata-rata 38 km per jam. Tapi kecepatan tertingginya 43 km per jam. Sayangnya, gak semua orang kayak Usain Bolt. Rata-rata orang lari pada kecepatan 10-13 km per jam. Tapi mungkin di planet lain, kamu bisa mengalahkan rekor sprinter asal Jamaika ini. Kita bahas dulu apa yang bakal memengaruhi kecepatan lari kamu di planet lain ya. Gravitasi. Kekuatan gravitasi di planet yang kamu kunjungi bakal berpengaruh pada berat badanmu. Dan seringkali semakin berat bobotmu, semakin lambat larimu. Di semua planet lain yang ada di tata surya kecuali bumi, kamu harus memakai baju astronaut yang besar. Tanpa itu kamu nggak bisa bertahan. Jangan lupa juga kondisi cuaca ekstrem di kebanyakan planet, bisa dingin banget atau panas banget, bisa juga sangat berangin. Kita mulai perjalanannya ya, pakai sabuk pengamanmu. Planet pertama kita adalah Merkurius. Saat kamu mengintip lewat jendela pesawat antariksa, kamu melihat planet ini mirip banget sama bulan. Tapi beberapa saat kemudian, kamu sadar itu cuma ilusi. Ada banyak kawah akibat batuan luar angkasa di seluruh permukaan Merkurius. Ini bisa bikin tugas kamu lebih susah di planet ini. Hal ini dan baju astronaut jelas, tapi kamu nggak akan bisa bertahan di Merkurius tanpa perlindungan itu. Suhu di planet ini ekstrem, 420 derajat Celcius pada siang hari dan minus 179 pada malam hari. Tapi ada satu hal yang bisa menguntungkanmu di planet yang gak ramah ini. Misalnya berat badanmu di bumi 70 kg, di Merkurius bakal menjadi 26 kg. Artinya, meskipun pakai baju astronaut, kamu bisa bergerak lebih cepat daripada di bumi. Kalau berusaha keras, kecepatanmu bakal mencapai 21 km per jam. Selanjutnya Venus yang dijuluki bintang kejora. Saat mendekati planet ini, kamu melihat dunia yang sangat berbeda dengan planet kebiruan yang kamu lihat di buku. Sebelum mendarat, kamu harus melewati atmosfer super padat yang terdiri dari karbon dioksida. Selagi pesawat antariksa turun, kamu melihat awan asam sulfat tebal. Venus sering disebut kembaran bumi karena punya ukuran dan kepadatan yang sama. Gak heran, di Venus berat badanmu hampir sama kayak di bumi, 63 kg. Memang lebih ringan di sini, tapi jangan lupa baju astronautmu. Karena kondisi Venus hampir sama kayak di bumi, kamu bisa lari sedikit lebih cepat daripada di bumi, sekitar 14 km per jam. Kesan pertamamu tentang Mars adalah dingin banget, suhu rata-rata di sini sekitar minus 62 derajat Celcius. Dari kejauhan saja, planet ini kelihatan kemerahan. Begitu kamu menginjak permukaan Mars, kamu tahu penyebabnya. Permukaannya dipenuhi debu warna karat. Debu halus itu juga mengapung di udara di sekitarmu. Kamu melihat warna keemasan, coklat, coklat tua, dan bahkan kehijauan di Mars. Ternyata itu dipengaruhi mineral yang ada di tanahnya. Tebal lapisan debunya berbeda-beda, tapi kebanyakan sekitar 2 meter. Itu bikin lari jadi lebih susah. Di Mars berat badanmu bakal jauh lebih ringan daripada di bumi, cuma 26 kg. Ini bakal membantumu mencapai kecepatan 19 km per jam. Hebat kan? Apa tuh di kejauhan? Mirip tornado. Itu badai debu. Berarti waktunya lari. Badai debu kadang menyelimuti seluruh planet ini dan kamu bahkan bisa melihat badai terbesar Mars dari bumi. Dan sekarang ada masalah nih. Jupiter dan Saturnus adalah raksasa gas. Selain itu, planet ini sangat besar sampai bisa menelan 1.300 bumi. Masalahnya planet ini nggak punya permukaan padat. Bayangkan kayak apa latihan larimu kalau kamu bisa lari di Jupiter. Planet ini memiliki atmosfer yang terdiri dari hidrogen dan helium. Saat turun ke planet ini, kamu kagum dengan awan tebalnya yang berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Hal tersebut membuat planet ini warna-warni dan punya garis rata. Di Jupiter, berat badanmu 177 kg. Berjalan di planet ini bisa bikin kamu keringetan, ditambah baju astronaut, itu juga kalau kamu bisa jalan di permukaannya.
Kalau kamu mencoba lari di sana, hasilnya mungkin cuma 1,6 sampai 3 km per jam. Lebih parah lagi, Jupiter berangin banget. Kecepatannya 322 sampai 644 km per jam. Lihat cincin itu enggak? Itu Saturnus, satu lagi raksasa gas yang enggak punya permukaan padat. Planet ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Semakin dalam, suhu dan kepadatannya berubah. Kalau kamu berusaha menginjakan kaki di permukaan Saturnus, kamu akan langsung jatuh ke dalam planet itu. Emang sih, dari atas Saturnus kelihatan kayak punya permukaan. Bola coklat kekuningan padat ini dikelilingi beberapa lapis awan. Lapisan luarnya terdiri dari awan amonia, di bawahnya ada awan hidrosulfida, dan lapisan terdalamnya awan air. Meskipun Saturnus raksasa gas, berat badanmu nggak begitu berbeda di sini. Sekitar 75 kg karena gravitasinya mirip gravitasi bumi. Tapi karena kondisi di planet ini dan baju astronot yang besar, kamu nggak akan bisa lari cepat, paling sekitar 6 km per jam. Sebelum pergi, kamu mengagumi ciri paling terkenal Saturnus, cincinnya yang berwarna abu-abu, krem, dan coklat. Kumpulan cincin kecil ini terdiri dari bongkahan batu dan es. Kamu juga melihat beberapa dari 53 satelit Saturnus, itu Titan, dunia es yang lebih besar daripada bulan dan bahkan Merkurius. Titan adalah satelit terbesar kedua di tata surya. Planet berikutnya adalah bola hijau biru yang terdiri dari es dan gas. Raksasa es Uranus. Warna planet ini cantik karena cahaya dari matahari terpantul di permukaannya. Uranus nggak padat, tekan remnya. Kalau terlambat berhenti, pesawatmu akan melewati atmosfer atas dan tenggelam ke bagian tengah planet ini yang cair. Kayaknya kamu nggak bisa lari di sini deh. Jadi bayangin aja ya. Di Uranus, berat badanmu sekitar 62 kg. Anehnya, kamu bisa mendapat kecepatan bagus di sini, setidaknya 13 km per jam. Itu juga kalau kamu nggak terjebak hurikan di sana ya. Badai ekstrem terjadi di planet ini pada musim panas saat suhu Uranus paling panas. Lalu hurikan bisa menyebar lebih dari 9.000 km. Ukuran planet terjauh dari matahari, Neptunus, adalah 4 kali ukuran bumi, tapi 17 kali lebih berat. Permukaan biru yang kamu lihat saat mendekati Neptunus sebenarnya lapisan gas yang berputar dan awan permanen. Mantel planet ini terdiri dari es air, amonia, dan metana. Kira-kira beginilah permukaan Neptunus. Tapi nggak ada dataran padat yang bisa kamu injak. Jadi sekali lagi, kita berimajinasi saja. Di Neptunus, beratmu sedikit bertambah daripada di bumi, 79 kg. Tapi kecepatan larimu cuma sedikit lebih lambat daripada di bumi, yakni sekitar 8 km per jam. Itulah akhir dari petualangan aktif kita. Kamu mau lari di planet mana? Setelah mencapai jarak aman, kemudian, wus, pesawatmu langsung melesat keluar angkasa. Keren abis! Cahaya dari ribuan bintang berkelebat melewatimu. Dan cuma dalam hitungan menit, kamu telah sampai di seberang galaksi Bima Sakti. Perjalanan seperti ini sudah lazim dilakukan, dan kamu termasuk orang yang berhasil menjelajahi seantero galaksi. Tapi untuk sampai di sana, kamu harus menempuhnya selama 90 juta tahun. Gimana caranya ya? Sama kayak di game komputer, kita perlu 3 unit kapal induk yang bisa melaju sampai sengebut 499 km per detik. Masing-masing kapal punya 10 pet kolonisasi dan bisa melepas pet untuk diluncurkan ke planet tujuan. Ada juga 2 kapal cepat yang melaju 2 kali lebih ngebut, tapi cuma bisa ngebentuk koloni di satu planet. Tiap planet yang dikolonisasi bisa mengirimkan kapal baru dalam ekspedisinya. Jadi, manusia sudah bisa melintasi seluruh galaksi dalam waktu 90 juta tahun. Sebagian besar dari waktu ini dihabiskan untuk melewati antar bintang. Tapi, kendala utamanya ada pada kecepatan. Tahun 2021, kapal luar angkasa kita bisa terbang secepat 39.984 km per jam. Kalau bisa terbang sengebut ini, kita akan melintasi Amerika Serikat dari New York ke Los Angeles maksimal cuma selama 4 menit. Tapi tetap aja sih, perjalanan menuju Mars harus ditempuh selama 7 bulan.
Bintang terdekat dari matahari kita yaitu Proxima Centauri berjarak 4,2 tahun cahaya. Sebagai matahari tercepat di semesta ini, cahaya bergerak dari matahari ke Proxima Centauri selama 4,2 tahun. Sedangkan roket perlu terbang selama 73.000 tahun. Jauh lebih lama dari peradaban manusia maju di muka bumi. Galaksi Bima Sakti berdiameter 105.000 tahun cahaya. Mau kita terbang sengebut cahaya pun, waktu tempuhnya akan sangat lama. Manusia kemudian mencari alternatif lain untuk piknik keluar angkasa. Kita lompat dikit ke masa depan yuk. Semisal nih, masalah tadi udah terpecahkan, maka kita akan bisa melesat dengan probe mikroskopis yang ditenagai oleh berkah sinar laser dari bumi. Kemudian, kecepatan probe kita jadi bertambah sampai 25% dari kecepatan cahaya. Itu pun masih sangat lambat. Kendalanya satu sih, nggak ada benda bermassa yang bisa melaju dengan kecepatan cahaya. Oke lah, berarti kita perlu ngebahas soal penelitian pendorong Alcubierre. Dengan metode ini, kita nggak pakai perpindahan dari titik A ke titik B, tapi jarak di kedua titik perlu didekatkan. Lihat kertas rimin ini baik-baik ya. Semisal kamu perlu pergi ke tempat tujuanmu dengan ngelewatin 3 kotak ini. Kamu nggak akan bergerak lurus dengan kecepatan tinggi, tapi perlu ngelipet kotaknya agar pesawatmu sampai di titik B. Setelah lipetannya dibuka lagi, luar angkasa kembali normal. Dan kamu sudah berpindah tempat tujuan tanpa perlu bergerak. Jadi, sederhananya begitu ya cara kerjanya. Pendorong Alcubierre ini akan memperpendek jarak di depan pesawat dan memperpanjang bagian di belakang ekornya. Menurut teori, pesawat luar angkasa pendorong Alcubierre memang bisa bergerak pada kecepatan berapapun, bahkan lebih ngebut dari kecepatan cahaya. Tapi jumlah energi yang diperlukan juga sangat besar, bahkan bisa setara dengan energi massa di seluruh Jupiter. Saat sebagian ilmuwan tengah mengupayakan perbaikan pada pendorong Alcubierre, sebagian lainnya justru mengamati objek paling misterius di alam semesta ini, alias lubang hitam. Objek super berat ini bisa menyedot dan memerangkap cahaya. Oke, kita analogikan ruang dan waktu kita sebagai trampolin lingkaran ya. Kalau kamu naruh bola basket di tengahnya, trampolin akan ngebentuk lekukan. Semua benda yang kamu taruh di bagian ini akan menggelinding di dekat bola basket. Begitulah cara kerja gravitasi. Tapi kalau kamu menggulirkan bola golf melewati bola basket, kemungkinan bola itu akan keluar dari lekukan trampolin. Ganti bolanya dengan bola bowling ya, pasti lekukan yang terbentuk akan lebih dalam. Tuh kan? Dan bola golf tadi pasti akan ikut masuk ke lekukan bersama bola bowling tanpa bisa keluar lagi. Begitulah cara kerja lubang hitam. Sebagian ilmuwan juga percaya di pusat lubang hitam kemungkinan ada lubang cacing. Lubang ini menjadi jalan pintas dari titik A ke titik B di alam semesta. Di kertas rimin tadi, kita nggak bergerak lurus, tapi cuma ngelipet kertasnya sehingga titik A berhimpitan dengan titik B. Kita lubangi titiknya ya, lalu bergerak ke titik B. Nah sekarang, coba deh buka lipetan kertasnya. Tuh kan, kamu langsung sampai ke titik tujuanmu. Menurut salah satu teori, pesawat luar angkasa akan terbang melewati lubang cacing kalau bisa menahan tekanan medan gravitasi di lubang hitam. Lubang cacing ini kemudian akan mengarahkannya ke suatu tempat, bisa menuju galaksi lain atau malah dunia paralel. Wah, percobaan kita telah berhasil. Nah, coba deh amati galaksi Bima Sakti kita ini. Dari sini, kita bisa terbang ke tempat lain. Tapi kita perlu nentuin tempat kolonisasi yang pas dulu. Di jagat raya, ada triliunan bintang yang masing-masing dikelilingi planet dan sebagian di antaranya bisa saja laik huni. Berarti kita perlu menyeleksi daftarnya kan? Cari dulu bintang yang masih relatif muda, kurang lebih mirip dengan matahari kita. Di dekat bintang ini, koloni manusia kemungkinan akan bisa bertahan lama. Setelah menua, bintang mulai membesar dan berubah warna menjadi merah. Di akhir masa hidupnya, bintang bisa menyedot semua planet di sekelilingnya, lalu menghasilkan ledakan kuat hingga cahayanya bisa terlihat dari jarak puluhan tahun cahaya. Selanjutnya, kandidat planet harus berada di zona laik huni dari bintang induknya. Jaraknya harus pas dan gak bisa terlalu jauh atau terlalu mepet. Dengan begini, suhunya juga akan sesuai. Airnya harus berwujud cair dan permukaan planetnya harus padat biar nantinya bisa kita tapaki dan tempati. Yang juga nggak kalah penting adalah ukuran planetnya. Kalau terlalu besar, gaya gravitasinya akan menekan kita, sehingga kita akan sulit melompat, berjalan, dan mengangkat beban setelah lama terbiasa dengan gravitasi bumi.
Tapi kalau planetnya terlalu kecil, tubuh kita seakan-akan menjadi super kuat, lompatan kita jadi lebih tinggi, dan beban yang bisa kita angkat semakin bertambah. Minusnya, otot kita jadi kehilangan bentuk dan kesehatan kita terus menurun. Jadi kita perlu nyari planet seukuran bumi. Totalnya ada sekitar 100.000 sistem bintang yang sesuai dengan parameter kita tadi. Jadi kita perlu milih yang paling sesuai. Nah, ini nih target pertama kita. Sebut saja namanya rumah baru. Oke sip, nyalain dulu mesin pesawat super ngebutnya, kemudian wuss, langsung sampai. Meski sudah memenuhi semua kriteria kita, ternyata planet ini masih belum bisa disebut sebagai rumah. Permukaannya berupa gurun luas yang dipenuhi dengan kawah dan ngarai, sehingga kita perlu bekerja ekstra keras untuk bikin tempat ini bisa dihuni seperti di bumi. Fase terraformasi planet ini akan segera dimulai, maka kita perlu mengubah iklim dan atmosfernya. Diperlukan sekitar 78% nitrogen dan 21% oksigen agar kita bisa bernafas tanpa memakai alat bantu. Jadi, kita perlu mendirikan pabrik udara, sedangkan beberapa spesies tumbuhan akan bisa menghasilkan air. Kita juga perlu bikin pembangkit listrik dan pabrik penghasil bahan bakar pesawat luar angkasa. Oh ya, ekstraksi makanan juga penting. Kalau semuanya sudah siap, koloni di sini bisa terbentuk dengan sendirinya. Beberapa abad kemudian, perkembangan di planet ini akan mulai terasa dan penduduknya juga mulai bertambah sehingga kita akan siap mengirimkan ekspedisi ke dunia di sekitarnya. Selama jutaan tahun, umat manusia telah tersebar di seluruh penjuru Bima Sakti. Kita terus menjelajahi galaksi dan berpindah planet untuk membentuk koloni. Eksplorasi kita nggak cuma antar planet aja, tapi juga antar bintang. Dan selanjutnya, kita siap beralih menjadi spesies antar galaksi. Ini galaksi Bima Sakti, kita perkecil dulu ya. Nah, ini grup lokal galaksi kita. Masing-masing terdiri dari jutaan bintang yang bisa menjadi kandidat kolonisasi kita. Tapi kita perlu terbang sejauh 5 juta tahun cahaya untuk sampai ke situ. Oke, kita perkecil lagi dan sampai di super cluster Virgo. Ada sekitar 100 gugus galaksi yang mirip dengan Bima Sakti. Lalu kita perkecil lagi. Saat ini, kita sejauh 1 miliar tahun cahaya dari bumi. Tepatnya di super cluster tetangga. Galaksinya mulai kelihatan mirip titik kecil kan? Padahal di dalamnya ada ribuan sampai jutaan galaksi. Perkecil lagi, sekarang kita sudah sampai di 14 miliar tahun cahaya dari bumi. Inilah alam semesta yang bisa kita amati. Di sini ada sekitar 2 triliun galaksi. Meski sudah ngebut sampai 1000 kali kecepatan cahaya pun, kita perlu nunggu sampai miliaran tahun untuk berkoloni di 1% bintangnya. Tapi nggak cuma itu aja, ada titik dingin di alam semesta yang juga bisa kita amati. Sebagian ilmuwan meyakininya sebagai bekas dari tabrakan antar alam semesta. Menurut anggapan mereka, alam semesta bisa berwujud mirip gelembung dan masing-masingnya punya triliunan galaksi. Saat gelembung dari semesta lain menabrak semesta kita, gaya gravitasinya mengoyak gugusan galaksi kita. Kalau teori ini terbukti benar, berarti dunia paralel emang beneran ada. Kita pun akan punya kemungkinan tak terbatas untuk mengeksplorasi dan menemukan dunia baru serta berinteraksi dengan peradaban di luar bumi. Wah, pasti bakalan seru banget tuh.